Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang implementasi teori operant conditioning B.F. Skinner dalam pembelajaran fikih. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Dara Sifa Sakinah dan Hidayah, yang terakhir yaitu Diki Ramadan. Yang selanjutnya, apa saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian teori operant conditioning, selanjutnya belajar menurut operant conditioning, dan pengertian pembelajaran fikih yang selanjutnya yaitu karakteristik materi fikih, dan dilanjutkan dibahas implementasi penguatan positif serta negatif dalam pembelajaran fikih. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori operant conditioning. Yang pertama yaitu pengertian dari teori operant conditioning. Operant conditioning merupakan salah satu dari dua jenis pengkondisian di dalam pembelajaran asosiatif, yang mana pembelajaran asosiatif ialah suatu pembelajaran yang muncul ketika ada sebuah hubungan yang dibuat untuk menghubungkan antara dua peristiwa. Operant conditioning atau pengkondisian operan yaitu suatu proses penguatan perilaku, penguatan positif ataupun negatif, yang mana memang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali ataupun sebaliknya, yaitu menghilang sesuai dengan keinginan si pelaku. Pembahasan selanjutnya yaitu belajar menurut operant conditioning. Di sini ada 4 asumsi dasar mengenai belajar menurut pandangan para tokoh behaviorisme, yaitu antara lain, yang pertama, belajar sebagai dasar perilaku seorang dapat diperoleh dari pengalaman karena rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu hubungan antara berbagai peristiwa yang dapat diamati, yaitu hubungan antara stimulus dengan respon. Yang ketiga, belajar memang memerlukan suatu perubahan perilaku, dari mana seorang siswa belum mengetahui apa yang dia ketahui dan akhirnya mereka paham dan juga mengerti apa yang mereka pelajari. Yang terakhir yaitu, belajar paling sering terjadi ketika stimulus dan respon muncul pada waktu yang berdekatan. Di sini ada juga prinsip-prinsip belajar menurut B.F. Skinner, antara lain yaitu, yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika salah segera diberi penguatan. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, di dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas siswa, yang mana pada dasarnya aktivitas siswa tersebut dapat menentukan bagaimana siswa itu bisa memahami suatu pelajaran menurut taraf mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu siswa yang melakukan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendidik bisa diberi suatu hadiah. Nah, di dalam pembelajaran juga digunakan shaping atau pembentukan. Di sini dapat disimpulkan bahwa siswa yang mampu menjawab ataupun melakukan apa yang diutus oleh gurunya itu bisa diberi suatu hadiah seperti hal kecil. Jika mereka benar dalam menjawab suatu kuis, maka mereka wajib diberikan suatu give applause ataupun juga diberikan suatu ucapan, wah bagus sekali, kamu hari ini mendapatkan nilai 100. Seperti itu, karena jawaban siswa tersebut benar. Maka disitulah siswa bisa merasakan bagaimana dia dihargai sebagai seorang siswa, dan juga dia merasa bahwa dia telah mampu mewujudkan apa yang telah diinginkan oleh gurunya atau pendidiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran fikih. Fikih secara bahasa berarti memberi suatu pemahaman atau mengerti pemahaman yang mendalam yang mana membutuhkan pengarahan potensi akal. Sebelumnya, fikih secara bahasa mempunyai dua makna, yaitu pertama berarti jalan yang lurus, kedua bermakna berjalan menuju tempat yang mengalir mata air dengan maksud untuk diminum atau pun tangan serta juga tempat untuk naik yang bertingkat-tingkat. Sedangkan secara terminologi yaitu pengetahuan keagamaan yang mana meliputi seluruh ajaran agama baik berupa akidah, usuliyah maupun amaliyah furu'ah. Adapun fikih didefinisikan sebagai pengetahuan hukum-hukum Allah yang mana diperoleh dari Al-Qur'an. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik materi fikih. Yang pertama, Rabbani. Hukum Islam merupakan suatu ketetapan dari Allah yang maha kepatuhan. Tersebut diyakini sebagai sebuah ibadah dan satu bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlakiyah. Dalam hukum Islam terdapat unsur pembentukan moral, bukan hanya sekedar menuntaskan hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing pada perbaikan akhlak, di samping juga menegakkan kewajiban dan memenuhi hak-hak manusia.
Selanjutnya, waqi'i, hukum Islam yang menyentuh pada kondisi real yang terjadi di masyarakat. Meskipun pada tahap implementasinya dilalui dengan bertahap atau al-tadril, ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terjadi di luar. Yang selanjutnya, insamiyah, yaitu hukum Islam datang dengan menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Selanjutnya, tanasuk. Hukum Islam berada di tengah-tengah antara kecenderungan madaniyah, materialistis, dengan kecenderungan rohaniyah. Yang selanjutnya, suhumuli. Hukum Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga menyangkut aspek kehidupan manusia. Dan selanjutnya adalah implementasi penguatan positif dan negatif dalam pembelajaran fikih. Implementasi penguatan positif dalam pembelajaran fikih yaitu seperti halnya melihat survei di MAYPI YP Kiai Haji Samsudin Duri Sawu bahwa pada proses pembelajaran fikih berlangsung, seorang guru terbiasa menggunakan metode ceramah serta praktek secara langsung pada materi pembahasan fikih yang mana memang diperlukan praktek secara langsung, yaitu pada saat siswa mempraktikkan apa yang telah diinstruksikan oleh guru dan ternyata memang siswa tersebut mampu melakukan praktek sholat tersebut dengan baik, maka siswa akan diberikan suatu penghargaan. Selanjutnya, implementasi penguatan negatif. Implementasi negatif dipahami bahwa seseorang berperilaku yang menyeleweng yang mana telah dilakukan oleh siswa atau individu tersebut, maka akan mendapatkan hukuman atau punishment, yaitu berupa teguran ataupun hal-hal yang lainnya yang asal tidak sampai pada hal kekerasan. Kelebihan dan kekurangan dan kelemahan operant conditioning. Kelebihannya, teori ini sangat ideal untuk memperoleh keterampilan yang memerlukan latihan dan praktik, yang mana mengandung unsur spontanitas, daya tahan, dan kecepatan. Untuk kelemahannya sendiri, pembelajaran ini memang berpusat pada guru semata, yaitu dengan mekanistik dan didasarkan pada yang diukur dengan cara diamati terlebih dahulu. Dalam proses tersebut dapat menimbulkan kecemburuan tersendiri pada setiap individu siswa dalam kelas. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.